Saya harap malam ini saya tidak akan banyak mengambil waktu. Saya akan kasih poin-poin saja. Sesudah itu terus Ibu Eli bisa arahkan kita supaya kita bisa berinteraksi tentang topik ini karena topik ini menurut saya saat ini menjadi tantangan buat gereja, yaitu kita jadi apa? Seperti apa? Mengalami kesulitan ya. Kita kalang kabut dengan situasi kekinian di mana akhirnya eh, kita harus eh, ditantang untuk siapkan diri sebagai gereja. Nah, karena itu saya siapkan satu garis besar supaya waktu kita efektif dan saya harap ini bisa menolong kita agar kita bisa melihat poin-poin mana yang penting buat kita. Apakah semua kelihatan? Amin. Puji Tuhan. Oke. Iya, Bapak Ibu Saudara, mengapa tema ini, mengapa topik ini perlu untuk kita bicara tentang kekuatan. Kekuatan itu ada di mana? Kekuatan itu ada di dalam Alkitab kita dan di dalam umat Tuhan, gereja. Karena waktu Yesus bicara kepada Petrus dalam Matius 16 ayat 18, Yesus bilang begini, eh, kamu harus kenal baik dengan saya. Saya ini kira-kira siapa? Dan Petrus dia menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Luar biasa, statement yang hebat sekali. Lalu Yesus berkata, aku juga berkata kepadamu, engkau Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan kata kata jemaat yang dipakai itu adalah eklesia yang kita sudah kenal, terdiri dari dua kata yaitu ek dan kaleo. Ek itu exit keluar, kaleo itu artinya panggil. Jadi orang Kristen itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, dari masa lalunya, adat istiadat lama. Kita semua ini orang-orang adat. Tapi adat yang mana dulu? Seringkali orang bilang, ah saya ini anak adat. Iya, adat yang mana dulu? Karena Yesus datang untuk membuat kita menjadi anak-anak dengan adat baru, yaitu adat Injili, di mana kita tidak lagi seperti yang dulu, tetapi kita menjadi orang-orang yang masuk ke dalam apa yang disebut dengan katartismos. Nah, istilah katartismos diambil di Efesus pasal 4 ayat 12. Nanti sebentar saya harap kita bisa lihat ayat ini dalam teks kita. Dan saya harap Alkitab, lalu kalau ada catatan, catat, supaya ada kesempatan untuk kita bisa sharing, diskusi, dan doakan di malam ini. Jadi katartismos itu diperlukan di masa yang sukar atau di masa yang penuh dengan situasi atau krisis. Baik, saya mau ajak kita untuk lihat ini. Mengapa topik ini penting? Mengapa kita bicara tentang katartismus diperlukan di masa krisis? Kata krisis yang saya maksudkan itu adalah kita sekarang gereja, khususnya seperti kita semua di Indonesia, tapi lebih khusus lagi di Papua hari ini, kita ingin memberikan anak-anak kita yang terbaik, anak-anak dari gereja, untuk tampil berlomba di dalam masa yang disebut masa perlombaan quality ya. Ini bersaing kualitas ini. Nah, mengapa itu penting? Nah, kita perlu belajar supaya kita tahu bagaimana kita siapkan diri kita dan khususnya gereja menyiapkan diri untuk menghadapi persaingan global ini. eh, Secara khusus kita di bangsa kita. Lalu bagaimana supaya anak-anak Tuhan mengalami apa yang disebut transformasi, mengalami terobosan-terobosan karena hasil dari apa yang disebut katartismos itu. Dan yang ketiga, diharapkan bahwa topik ini menolong kita supaya kita terus memberitakan Injil. Itu tugas utama, itu missio Dei. Apapun kehebatan kita, kalau tidak untuk menjangkau jiwa, untuk apa? Gereja tidak punya guna kalau gereja tidak hadir untuk menjadi garam dan terang dan
memberitakan Yesus kepada banyak orang. Jadi itu mengapa topik ini penting. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari ayat kita sudah ditampilkan. Efesus 4 ayat 12 dikatakan begini, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Luar biasa, ini kalimat ini penting sekali. Kata memperlengkapi itu yang menjadi topik kita atau tema kita. Memperlengkapi siapa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi ada catatan di bawah, memperlengkapi itu dipakai kata-kata tismos. Dan luar biasa karena Rasul Paulus hanya pakai satu ayat ini saja. Kata-kata tismos tidak terdapat di ayat lain, hanya satu kali saja. Saya juga bertanya ini kenapa Paulus tidak mengulang-ulang itu supaya membuktikan bahwa ayat ini penting. Ternyata ayat ini mahal, mahal sekali. Makanya satu saja, dan kalau gereja tidak pakai ayat ini, maka gereja akan mengalami yang namanya kemiskinan di tengah badai persaingan. Nah, karena istilah katartismos itu berhubungan dengan sebuah proses. Nah, menarik bahwa kata ini bukan kata kerja. Yang dipakai di ayat ini itu sebuah kata benda. Jadi dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris itu dipakai kata perfecting. Jadi menyempurnakan. Berarti itu berbicara tentang proses di mana dari keadaan tidak mampu sampai dimampukan dan dipakai dan luar biasa. Itu berarti istilah ini membutuhkan waktu atau menuntut kita untuk harus komit dengan satu kegiatan, komit dengan satu panggilan. Seperti itu yang sekarang dilakukan. Dan saya mau katakan ini yang sedang dikerjakan di Papua, Rumah Doa Segala Bangsa. Itu juga yang sedang dikerjakan di ICCI, sekolah kita yang memperlengkapi anak-anak muda, siapa saja orang-orang kudus dipanggil untuk diperlengkapi. Jadi kalau tidak ada proses memperlengkapi, maka yang terjadi itu kita hanya menjadi orang-orang Kristen yang percaya Yesus, kita selamat, tetapi tidak berpengaruh. Tidak ada pengaruh apa-apa karena diri kita ini tidak diperlengkapi. Nah, luar biasa. Kita lihat ayat yang berikut ya. Nah, kita lihat di sini. Di ayat yang ke-11, ayat yang ke-11 itu, di situ dikatakan, dan ialah di sini adalah Yesus, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi maupun pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi kalau kita hitung di situ uh, ada 5 bagian ya, 5 bidang di situ. Ada apostolos, itu bentuk tunggal ya. Rasul-rasul dipakai dalam bentuk jamak, rasul-rasul, lalu nabi-nabi, lalu pemberita-pemberita Injil, lalu gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Jadi di dalam gereja, 5 bidang ini, atau dalam terjemahan lain hanya ada 4 bidang, karena dalam bahasa asli itu, kata didaskalos dengan poimen itu jadi satu kalimat. Sehingga orang menghitungnya 1, 2, 3, 4 bidang saja. Tetapi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia bagus sekali. Karena membaginya menjadi 5. Ada kerasulan, ada profetik atau kenabian, lalu ada penginjilan, lalu ada penggembalaan, ada pengajaran. Bagus sekali. Inilah sumber daya atau narasumber kita di dalam gereja. Jadi kalau gereja mempunyai orang-orang ini,
maka yang terjadi adalah gereja akan melakukan yang tadi, yaitu memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, kita belajar tentang orang-orang kudus. Sebenarnya orang kudus itu siapa sih? Orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang dikhususkan. Kata kudus diambil dari bahasa Indonesia, lebih banyak mengambil dari bahasa Ibrani, kades, kodes, nah kudus. Nah, tetapi untuk istilah Yunaninya adalah hagios. Hagios itu artinya orang-orang yang spesial, orang-orang yang memang disiapkan untuk akan mempengaruhi dunia. Nah, itu sebabnya orang Kristen itu, kalau surat Paulus itu selalu dia mulai pembukaannya dengan kepada orang-orang kudus. Artinya orang-orang yang dikhususkan. Jadi malam ini kita yang ikuti live streaming ini dalam program ini, kita adalah orang-orang yang dikhususkan. Tetapi kalau sekedar dikhususkan, tetapi tidak ada perlengkapan, kita tidak akan efektif dan dunia akan mempengaruhi kita. Nah, jadi kelima bidang ini sangat perlu di dalam gereja. Saya harap kita doakan. Kita mendoakan para hamba-hamba Tuhan yang terpanggil untuk bidang kerasulan. Ini tidak bicara tentang gereja kerasulan, tidak. Tetapi spirit of apostolic. Spirit of apostolic itu adalah roh yang menjaga kemurnian firman Tuhan. Luar biasa. Jadi kalau tidak ada apostolos, tidak ada rasul-rasul, kita tidak punya textbook ini. Alkitab kita ini isinya informasi-informasi yang tidak ada dasarnya. Syukur pada Tuhan, para rasul mendokumentasikan ini, menyimpan ini sehingga siapapun yang mau membantah Alkitab kita tidak bisa. Karena eyewitness, para saksi adalah saksi mata. Mereka bukan dengar dari kata orang. Alkitab kita bukan katanya. Alkitab kita adalah the Bible. The Lord said, disciples said. Jadi ini mereka mengatakan kebenaran. Juga di dalam gereja ada unsur profetik. Makanya ada nabi-nabi. Memang nabi-nabi sudah tidak ada seperti zaman dulu perjanjian lama. Dari Kejadian sampai ke Maliaki, nabi-nabi secara penampilan sudah tidak ada. Zamannya sudah selesai. Tetapi yang masih ada adalah the spirit of prophetic. Itu sebabnya kita bersyukur di dalam gereja ada hamba-hamba Tuhan yang dipanggil untuk menegur, berbicara keras, dan mengingatkan gereja supaya jangan dingin-dingin, suam-suam kuku. Saya baru saja mendengar khotbah dari Ibu Pendeta Suzette Hattings. Luar biasa keras sekali. Dia bicara tentang bagaimana gereja jangan main uang. Gereja tidak boleh masuk ke dalam ranah orang lain. Gereja harus bekerja menyiapkan generasi untuk mempengaruhi dunia. Kemudian ada evangelistes. Itu orang-orang yang memikirkan bagaimana dari Papua bergerak keluar. Dan kita sekarang ini sedang bergerak. Penginjilan belum selesai. Kekabaran Injil itu adalah prioritas gereja. Supaya kerajaan sorga itu menjadi nyata bahwa banyak orang perlu diselamatkan. Dan juga dua bidang yang lain adalah pengajaran atau gembala-gembala dan pendidik-pendidik. Ini harus ada dalam gereja. Itu sebabnya program dari Rumah Doa dengan program pendidikan ICCI itu sangat komplit, lengkap sekali. Programnya pendek, orang diperlengkapi dan dilepaskan keluar supaya melakukan evangelisasi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, luar biasa. Istilah katartismus diambil dari mana? Dari laut, dari pinggir pantai, dari danau. Saya orang nelayan ya. Saya masa muda saya itu bantu orang tua di laut. Dan biasa pegang jaring juga, biasa memegang alat untuk melempar, menombak ikan. Saya alami itu. Tapi ini yang menarik sekali adalah Rasul Paulus pilih kata katartismos untuk menjelaskan bagaimana proses memperbaiki jala yang rusak. Jadi tugas gereja adalah memperbaiki orang-orang yang
mengalami eklesia tadi yang sudah dilepaskan keluar. Mereka percaya Yesus, masuk ke dalam jemaat, duduk di sana, dan mereka harus diperlengkapi. Gereja harus punya program untuk memperlengkapi mereka. Mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, keluarga muda, sampai ke opa oma, lansia, semua harus diperlengkapi. Karena apa? Itu yang Tuhan mau. Supaya setiap orang siap untuk mempengaruhi dunia. Itu sebabnya kita orang Kristen ada di seluruh dunia. Coba perhatikan gambar ini. Orang Kristen adalah influencer dunia. Oh, kalau kita baca kitab atau buku-buku sejarah ya, sejarah gereja. Hebat sekali, luar biasa. Ada satu orang yang namanya Martin Luther. Luar biasa, tahun 1517. Apa yang terjadi di Jerman? Dia mempengaruhi dunia karena dia mempelajari Alkitab bahwa ternyata gereja tidak bisa hanya orientasinya duduk di dalam dan hanya ritualitas, hanya berputar-putar di situ saja. Gereja harus keluar dan memberitakan Injil. Maka dia membawa perubahan itu dan terjadilah ya apa yang disebut dengan reformasi ya. Kita bicara reformasi dalam konteks uh, bagaimana kita satu gereja ya, satu induk, yaitu dulu gereja Roma Katolik, tetapi kemudian ada kebutuhan untuk mempengaruhi dunia, maka Luther dia ambil bagian dalam menerjemahkan makna daripada panggilan itu supaya dunia diberkati oleh orang Kristen. Dan orang lain bernama John Calvin. John Calvin juga menerjemahkan uh, Injil itu dalam bukunya yang disebut dengan Institutio. Buku ini mempengaruhi Eropa dan bangsa-bangsa sehingga mereka menerapkan nilai-nilai Injili itu di dalam dunia ekonomi mereka. Itu sebabnya peradaban paling paling hebat di dunia itu adalah peradaban Kristen. Mengapa? Karena orang Kristen mendengar firman Tuhan. Karena orang Kristen diperlengkapi lebih dahulu. Jadi kita tidak boleh minder menghadapi dunia ya. Ini kadang-kadang itu sepertinya orang Kristen itu kelas di belakang ya. Sepertinya orang Kristen itu kamu siapa? Oh, zaman sekarang gereja harus kembali kepada DNA-nya. Ini DNA-nya itu yaitu spirit of influencing the world. Dan ini perlu. Makanya orang Kristen disebut dengan sebutan yang hebat sekali, yaitu garam dan terang. Dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 itu. Kamu adalah garam. Wow, luar biasa. Siapa yang tidak perlu garam? Semua orang perlu garam. Asal jangan terlalu banyak ya. Kemudian kita juga adalah terang. Siapa yang tidak membutuhkan terang? Itu artinya apa? Orang Kristen diperlukan di dalam dunia. Nah, ada peta di sebelah gambar ini menunjukkan bahwa di mana-mana di seluruh dunia ada orang-orang yang disebut hagios. Dan secara khusus bangsa yang sangat mempengaruhi dunia itu adalah bangsa Ibrani. Dalam bahasa Habiru, orang-orang yang pindah-pindah, Hebrew. Orang-orang ini sangat cerdas. Karena apa? Taurat, 5 kitab Musa itu. Itu mereka harus hafal itu. Mereka harus dari kecil. Itu sebabnya betapa pentingnya program sekolah minggu, program remaja, pemuda, program pembinaan untuk anak-anak muda supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Juga untuk kaum profesi, dilatih, diperlengkapi supaya di dunia kerja mereka, mereka bukan sekedar ada di status. Kalau lihat gambar kiri itu struktur. Jadi sepertinya ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada bidang-bidang lain. Disitulah orang Kristen dipanggil untuk menjadi influencer dunia. Berpengaruh. Bukan dipengaruhi dunia, tetapi mempengaruhi dunia. Itulah doa Yesus dalam Yohanes 17. Mereka ada di dunia, tetapi bukan dari dunia. Bukan milik dunia, tapi diutus ke dalam dunia untuk mempengaruhi dunia. Nah, bagaimana dengan gambar ini? Bapak Ibu Saudara, gambar ini hanya mengingatkan kita bahwa inilah kondisi gereja. Jemaat datang ke gereja itu seperti ini. Ada warna-warni ya, ini ilustrasi saja.
Mereka datang, mulut botolnya sudah dibuka, artinya siap untuk terima apa saja. Sayang sekali eh, kalau gereja tidak melakukan kegiatan yang namanya katartismos tadi, memperlengkapi, equipping them, empowering the people, maka mereka hanya sampai seperti ini, hanya datang duduk manis. Mungkin sudah kenal istilah ini, ada 6D yang terkenal sekali. Saya tidak tahu di tempat saudara, mungkin di Indonesia Barat lebih bagus dari Indonesia Timur ya, atau Indonesia Tengah. Tetapi banyak jemaat mengalami 6D yang sangat terkenal. D yang pertama apa? Datang. Kita sudah tahu itu. Hari Minggu datang atau hari ibadah datang, lalu duduk. Makanya lama-lama jadi penduduk saja, penduduk penduduk yang tidak buat apa-apa, hanya penduduk. Bahkan ada yang hafal kursinya. Oh, ini kursi saya. Wah, dia sudah jadi penduduk di situ. Lalu orang ketiga itu adalah dia datang menjadi pendengar saja. Hanya dengar. Berapa macam khotbah didengar. Nah, satu lagi. Dengar tapi dia menjadi orang bisu. Diam. Tidak memperkatakan kuasa Tuhan. Tidak menceritakan kebaikan Tuhan. Dia diam saja. Lalu yang kelima ini unik sekali. Datang gilirannya duit. Dan itulah yang dihafal oleh gereja. Sehingga gampang sekali kita lihat kantong persembahan sudah mulai berjalan ini. Sudah mulai siap-siap. Cari-cari yang mana yang mau dikasih. Warna merah kah? Biru kah? Hijau kah? Dan ini menunjukkan rutinitas. Hebat sekali sekarang gereja. Luar biasa teknologi. Sehingga cukup dengan barcode saja. Uang sudah pindah secara otomatis. Ini gereja modern sekarang. Tetapi yang keenam ini dia. Apa yang terjadi setelah datang, duduk, dengar, diam, duit. Yang terakhir, dah, angkat tangan, dadah, kita ketemu minggu depan ya. Dan itu yang terjadi jemaat yang disebut hagios itu, orang-orang kudus itu tidak punya pengaruh. Mereka hanya disebut penduduk gereja saja. Karena datang ke gereja, cari-cari tempat duduk yang tepat, dan menikmati semuanya, tetapi tidak berpengaruh, tidak menjadi influencer kepada dunia ini. Nah, karena itu, Bapak Ibu Saudara, malam ini betapa pentingnya kita melihat bahwa kita sebagai gereja tidak bisa hanya sekedar menjadi orang yang mengikuti sebuah rutinitas. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika situasi politik yang sekarang terjadi di Indonesia ini, apa yang saudara pikirkan? Saya sering kali ditanya, Pak Pendeta, ini kira-kira bagaimana? Pilih yang mana? Wah, saya hanya jawab secara teologis saja. Saya bilang, ya, pilihlah yang Tuhan pilih. Saya bilang, pilihlah yang Tuhan pilih. Karena memang sekarang ini kita belum tahu. Artinya apa yang Tuhan taruh di hatimu, itu sudah. Lakukan itu. Tetapi ada yang bilang begini, kita pilih tetapi tidak ada yang cocok buat kita. Kita pilih ini tidak cocok, kita pilih ini tidak cocok. Karena apa? Nah, inilah persoalannya mengapa tema kita ini dibicarakan. Kenapa the power of katartismos itu, kenapa tidak disumbangkan oleh gereja dengan menyiapkan generasi di dalam gereja yang maju ke dalam dunia politik. Nah, saya lebih setuju kalau jemaat yang maju ke dalam dunia politik. Jadi berarti fungsi saya, fungsi hamba-hamba Tuhan adalah bagian untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Supaya orang-orang awam atau orang-orang kudus inilah yang mempengaruhi dunia, tetapi mereka sudah diperlengkapi oleh gereja. Dalam hal ini para hamba Tuhan, para pelatih, pembimbing itu yang menyiapkan generasi ini untuk masuk ke dalam dunia politik. Kalau ini kita tidak lakukan, maka kerugiannya apa, Bapak Ibu Saudara? Kerugiannya adalah wajah-wajah yang kita lihat di mana-mana sekarang ini bukan wajah-wajah anak-anak dari gereja. Tahukah Saudara, sekarang kita lihat wajah-wajah yang berbeda.
Oh, ini berarti apa? Ruang pengaruh daripada gereja tidak hadir di dunia politik. Saya tidak bicara politik, tapi saya bicara tentang betapa pentingnya apa yang disebut Paulus dengan memperlengkapi. Katartismos. Itu penting sekali dan harus dilakukan oleh semua gereja-gereja yang ada di negeri kita ini. Kalau saya mau bicara khusus untuk kami di tanah Papua, tanah yang mana Injil sudah datang ke tanah ini 169 tahun yang lalu. Luar biasa, sebuah masa yang sangat jauh, besar, 169 tahun. Nanti tanggal 5 Februari. Nah, pertanyaannya apakah gereja mempengaruhi jemaatnya untuk ada di dalam dunia politik, di dunia ekonomi, di dunia government, di 7 gunung itu. Gunung bisnis, gunung ekonomi, gunung seni, gunung musik, gunung pemerintahan, dan semua bidang. Apakah ada di sana? Itu pertanyaan yang sulit. Kita harus mengevaluasi apakah gereja-gereja mempunyai program katartismos, memperlengkapi mereka, menyiapkan dari masa kecil, sekolah minggunya, generasinya, anak-anaknya. Kalau tidak, maka kita jadi penonton saja. Kita lihat saja, kita pasti hanya komentarnya negatif. Kita tidak suka si A, tidak suka si B, tidak suka si C. Ya, cuma omong saja. Tetap saja orang lain yang akan mengambil alih segala sesuatu. Karena apa? Gereja tidak memperlengkapi orang-orang yang datang ke dalam gereja. Orang-orang itu datang duduk manis. Ini ya, datang, duduk, dengar, diam, duit, dadah. Ketemu lagi minggu depan, gereja tidak berfungsi apa-apa. Hamba-hamba Tuhan hanya berbicara dalam bahasa yang abstrak. Tidak ada pelatihan. Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur. Saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh orang, menurut saya ini salah satu hamba Tuhan yang hebat sekali di tanah Papua. Bapak Pendeta Lipius itu bukan orang biasa, bukan hamba biasa. Dia orang yang memikirkan bagaimana empowering other people. Bagaimana dia mensupply, bagaimana dia memotivasi, bagaimana dia menyiapkan sarana. Rumah doa itu dulu belum ada. Luar biasa, sekarang sudah berdiri teguh. ICCI belum ada, sekarang ada. Tinggal anak-anak muda. Saya harap malam ini ada yang mengikuti dari kejauhan. Khususnya yang ada di tanah Papua atau di mana saja yang mau belajar di ICCI. Ini kesempatan untuk datang. Beberapa bulan akan dilatih. Itu katartismos. Akan dilatih oleh hamba-hamba Tuhan untuk supaya masa depan tidak usah cari tahu. Hamba-hamba Tuhan bagiannya adalah jaga ini program katartismos. Tidak usah hamba Tuhan turun langsung ke lapangan. Nanti tidak ada waktu untuk membina jemaat. Jadi saya sangat berharap malam ini kita bisa diingatkan bahwa gereja itu bukan apa kaleng-kaleng saja. Gereja itu tidak kosong. Gereja itu punya powerful. Yesus bilang begini, aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak berkuasa atasnya. Bapak Ibu Saudara, sebagai aplikasi implikasi dari apa yang saya bicarakan tadi itu, ada 3 hal yang saya anggap menjadi kesimpulan saya, yaitu bagaimana hamba Tuhan menggembalakan warga jemaat. Jangan berkata, saya sudah menggembalakan. Oh, bukan soal itu. Menggembalakan itu bukan hanya khotbah dari mimbar, tetapi adakah program pemuritan? Apakah ada program equipping? Adakah program untuk melatih mereka, mempercayakan orang-orang muda, mempercayakan orang-orang awam, supaya mereka lah yang akan diperlengkapi untuk akhirnya ada di dunia marketplace, ada di world power ini, di mana mereka bersaing dengan nilai-nilai. Dia ada di bidang itu, tapi dia punya nilai Injili. Dan itu yang kita harapkan. Nah, karena itu hamba Tuhan perlu menggembalakan dan tidak usah sibuk dengan bidang politik. Hamba Tuhan itu bidangnya adalah memperlengkapi orang-orang awam, orang-orang kudus yang spesial buat God, spesial buat dunia ini diutus. Kemudian memperlengkapi mereka dengan keahlian. Sekali lagi saya sangat bersyukur beberapa kali Bapak Pendeta Lipius selalu
mengundang para narasumber yang hebat dari berbagai lembaga pelatihan, universitas, seperti yang terjadi dengan pembekalan dari Universitas Ciputra yang datang ke Papua beberapa tahun yang lalu. Anak-anak Papua diperlengkapi dan kemudian diharapkan mereka bisa memulai usaha-usaha mereka. Ternyata banyak yang belum menangkap visi misi daripada Allah untuk mempengaruhi dunia itu. Nah, karena itu penting sekali menggembalakan warga jemaat. Penting sekali memperlengkapi mereka dari semua usia. Berarti perlu kurikulum, perlu kerjasama dengan bidang anak, dengan bidang remaja, dengan bidang apa saja. Supaya seperti beberapa minggu yang lalu ada pelatihan tentang doa, lalu bagaimana gereja, dan para narasumber hebat-hebat, luar biasa. Mereka membagikan ilmunya. Bagaimana menyiapkan keluarga-keluarga untuk menghadapi goncangan dunia yang sedang terjadi. Kita tidak bisa menghalangi orang melakukan apapun, tapi kita bisa menghadirkan nilai-nilai kita lewat kehadiran kita di tengah bergejolaknya dunia ini, apapun keadaannya, khususnya di tanah Papua, di mana Injil telah datang untuk memperlengkapi orang-orang percayanya. Dan satu lagi adalah utuslah orang-orang itu ke dalam dunia kerja, ke marketplace. Bukan hamba Tuhannya yang turun di situ. Saya secara pribadi saya kurang setuju. Berapa kali saya diajak untuk bisa ini, ikut ini, saya bilang maaf, saya sudah tahu panggilan saya. Panggilan saya adalah educating people, preparing people. Jadi orang itu harus diperlengkapi. Bagian saya adalah ya bagian tukang ini, tukang masak. Sediakan apa untuk memperlengkapi orang supaya orang pergi. Itu sebabnya saya juga secara pribadi sangat bersyukur program doa puasa itu melatih saya dan melatih hamba-hamba Tuhan. Satu kota Jayapura pada beberapa waktu yang lalu hadir untuk diperlengkapi, sangat penting. Bahkan minggu depan ini akan diawali dengan doa puasa. Dan saya kira inilah the power of katartismos, diperlengkapi secara mental spirit, secara batinnya, secara cara berpikir kekinian. Tidak usah marah dengan orang, tidak usah kritik ini, kritik itu, tapi kita mengkritik diri. Bahwa gereja sudah bikin apa? Gereja tidak boleh dingin, tidak boleh suam-suam kuku. Gereja harus bangkit untuk melakukan pelatihan, pemberdayaan kepada warga jemaat. Dan apa yang akan terjadi? Kalau ini sudah dilakukan, saya percaya tahun-tahun ke depan, gereja akan merebut dunianya, merebut 7 gunung itu. Karena apa? Orang-orang percaya, orang-orang anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen adalah influencer terhebat di mana-mana. Buku-buku terbaik yang mempengaruhi dunia pendidikan itu ditulis oleh orang-orang Kristen dan orang-orang yang berdarah Yahudi. Kalau kita baca ilmuwan-ilmuwan hebat yang mempengaruhi dunia adalah orang-orang gereja. Tetapi ketika menuju ke arah makin ke sini apa yang terjadi? Gereja sepertinya tidak berdaya, gereja sepertinya terpinggirkan, ikut termarginalisasi dan tidak mempunyai pengaruh garam. Why? Itu pertanyaan yang saya sendiri juga bergumul. Kenapa ya? Kenapa kita Papua tetapi tidak punya pengaruh yang kuat? Seharusnya kita tidak perlu khawatir karena anak-anak Tuhan disiapkan. Lalu mereka dilepaskan ke dalam bidang-bidang pemerintahan, bidang-bidang pengaruh mereka. Dan biarlah mereka membawa nilai-nilai Injili seperti yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja. Kalau ini terjadi masa depan di seluruh Indonesia, saya percaya gereja bukan kelas 2. Gereja adalah prioritas. Gereja adalah the best power in the world. Itu yang Yesus katakan dalam Matius 16 ayat 18. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan berkuasa. Wow. Bahkan dikatakan, aku akan memberikan kunci. Kau pegang kunci. Jadi dari mana ini? Mana kuncinya? Kenapa orang lain yang harus pegang kunci lalu buka pintu buat kita? Kita antri semua di luar. Tidak boleh begitu. Jadi mari kita back to the Bible. Back to the spirit of
prayer and fasting, dan kita berdamai dengan Allah. Apa yang sudah terjadi? Kita meninggalkan tanggung jawab kita. Hamba-hamba Tuhan sibuk dengan urusan yang sebenarnya bukan bidangnya. Itu sebabnya Paulus dia menulis kata-kata artismos itu. Cukup satu saja. Saya tangkap pesannya begini. Satu kata ini seperti emas, seperti mutiara. Dikelola dengan baik, maka gereja akan hidup. Dan khususnya untuk konteks kitab Efesus. Apa yang terjadi? Kitab ini 6 pasal. 3 pasal pertama itu doktrinal. Lalu 3 pasal berikut. Pasal 4, 5, 6. Itu bicara tentang fighting the dark spirit. Kalau pasal 6 kita lihat ayat 10 itu dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Kristus. Di dalam Tuhan, dalam kuasanya. Karena kamu akan berhadapan dengan diabolos. Dengan tipu muslihat iblis itu. Dengan setan itu yang menguasai dunia. Kiranya malam hari ini kita teman-teman biarlah kita diingatkan bahwa tanggung jawab kita adalah memperlengkapi dan diperlengkapi. Jangan pernah berhenti puas dengan pengetahuan yang ada. Diperlengkapi, memperlengkapi, kita baku bagi-bagi berkat-berkat pengetahuan, dan akhirnya gereja tidak menjadi wadah yang tidak berpengaruh. Gereja harus terdepan, dan itu dimulai dari katartismos. Itulah maksud dari the power of katartismos. Kiranya Tuhan memberkati, dan saya serahkan kembali kepada Ibu Kasih Ibu Eli untuk mengarahkan kita. Puji Tuhan. Ya, sangat diberkati ya, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh hambanya dalam pemaparan ini. Puji Tuhan, mari kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Saya sangat sangat tertarik sekali dengan materi ini. Saya sangat terberkati. Saya senang mendengarnya karena Pak James Bambrau juga adalah tokoh ya, tokoh atau pemimpin gereja di khususnya Kota Jayapura di sana ya, bersama dengan Bapak Deda, pengurus PGGS yang ada di Kota Jayapura. Kalau paradigma atau pandangan seperti ini, ya juga adalah menjadi terjadi dialami oleh para pemimpin gereja lainnya. Waduh, ini kita sudah transformasi bangsa kita ini, ya. Karena itu ya sangat bersyukur, dan ini tadi kalau Bapak singgung juga mengenai apa yang kita sedang kerjakan atau apa yang sedang Tuhan taruh kepada Bapak Pendeta Lipius ya, terkait pelayanan-pelayanan yang sedang beliau tekuni ya hari-hari ini. Doa dan penginjilan boleh dikatakan begitu Pak ya. Jadi dalam hal penginjilan sebelum diutus beliau membuat satu langkah memperlengkapi lewat sekolah ICCI ini. Ya sangat luar biasa. Tadi saya juga terberkati sekali dengan istilah daripada katartismos hanya satu kali. Sangat penting, sangat berharga, mahal harganya kata ini ya. Di mana maksud dan maknanya tadi kita sudah dengar bersama. Memperlengkapi orang-orang kudus, hagios. Ini sangat luar biasa. Saya menjadi sangat terberkati Pak, karena sesungguhnya hal-hal inilah yang tanpa mengenal istilah atau ayat ini ternyata mengandung arti yang sangat mendalam gitu ya. Tetapi ketika menyadari bahwa kita ini adalah eklesia, bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan yang sudah memberikan satu mandat yaitu amanat agung ya. Dari Matius 28 itu, go disciple the nations ya kan. Ya tentunya menyadari sebelum pergi tentu harus diperlengkapi dulu gitu ya. Sebelum pergi tentu kita ini tahu apa nih yang mau kita ajarkan, apa yang kita mau lakukan di sana. Kalau mengikut ayat tadi Matius 28, ajarkan mereka apa yang mau kita ajar. Tentu kita harus belajar dulu, ya, diperlengkapi dulu, gitu ya. Dan itu juga yang kemudian saya ada lagi namanya Pak Irwan ya, mengajak Pak Lipius berdiskusi
akhirnya di ujung pembicaraan kami, Pak Libus sangat setuju sekali, sangat mendorong sekali untuk kita wujudkan ya kerinduan hati kita yang didasari dari Matius 28 ini adalah untuk kita bikin gerakan transformasi, mengajak gereja-gereja Tuhan di Indonesia untuk berjejaring atau bergandengan tangan bersama-sama sebagai tubuh Kristus untuk kita mengajak praktisi pelayan-pelayan di 7 gunung untuk bergerak bersama untuk memberkati bangsa ini. Waktu itu kita beri namanya Tim Transformasi Indonesia. Di tengah jalan kita diskusi, lalu kemudian kita pikirkan tampaknya mungkin kalimat itu atau nama itu terlalu kelihatan apa ya, sangat apa ya namanya tuh, istilahnya saya tidak tahu, tetapi kayaknya coba kita cari kata yang lain yang lebih familiar, yang lebih hangat, yang lebih apa namanya tuh, yang lebih kita terima gitu ya, lebih gampang, enjoy, suka, happy gitu ya. Akhirnya Light of Transformation tampaknya cukup menarik dan agak beda sedikit, tetapi maknanya kita langsung mengertilah kira-kira apa yang terkandung dalam kata ini. Akhirnya itulah Pak yang kita sedang Bapak juga kami kirimi undangan terus ya. Bapak juga mungkin beberapa kali hadir dan kemudian sudah diceritakan terus mengenai latar belakang ini. Tujuannya tuh supaya orang juga tahu gitu ya apa yang kita sedang mau lakukan gitu. Di tengah segala keterbatasan tentunya. Namun kalau mendengar apa yang Bapak sampaikan pada malam hari ini, tentunya tidak salah kalau kami juga mengajak Bapak sebagai salah satu yang akan menggerakkan Light of Transformation ini. Karena punya pemahaman yang sangat baik sekali secara teologis, sehingga ini semua akan membuat orang lain cepat mengerti kenapa kita harus melakukan ini. Jadi terima kasih Pak untuk saya nyelipin banyak sekali mengenai saya bawa ke apa yang kita sedang kerjakan. Tetapi apa ya tentunya pemaparan Bapak ini tadi sangat dalam, sangat simpel, tapi sangat luas, sangat dalam. Ya, jadi di gereja tuh kita sudah ada tim ya Pak ya, tim pemberdayaan ya, tim sumber daya ya, yang akan memberdayakan. Ya itu dahsyat, luar biasa ya firman Tuhan. Ya baik Bapak Ibu, mungkin itu dulu dari saya sebagai bagian pertama, mungkin nanti ada bagian lain. Kami rindu untuk kita sekarang untuk saling memberkati satu sama lain. Mari kita gunakan kesempatan ini. Mungkin banyak istilah atau kenapa? Oh, Bu Palio mau tanya. Oke, baik. Ini justru di sini dari Rumah Doa mau tanya dulu nih Pak. Silakan Pak Leo untuk menyampaikan. Tuhan berkati. Terima kasih. Salam Pak Pendeta, salam Pak James. Ya, shalom, shalom. Pak Leo, selamat malam. Ya, terima kasih Pak. Jadi tadi Bapak ambil dari Efesus 4 ya, ayat 12. Kemudian mundur ke ayat 11. Nah, di ayat 11 ini Pak yang saya tertarik untuk bertanya. Karena dari 5 bidang yang ada itu, yang sekarang ini di gereja-gereja ada pemberita Injil, jabatannya ada. Maaf Pak. Ya, saya lanjut ya Pak. Jadi ya. Di gereja Silakan, sekarang Pak. ini yang kita tahu itu ada pemberita Injil, ada orangnya gitu, ada jabatannya. Terus juga gembala, terus juga pengajar. Nah, cuma dari yang 5 ini, kalau di gereja zaman sekarang, kenapa tidak ada orangnya gitu Pak ya? Nabi dan Rasul. Nah, jabatan itu sepertinya tidak muncul gitu Pak. Padahal di Alkitab Efesus 4 ayat 11 ini ada 5 sebenarnya. 3 ada orangnya, ada jabatannya lah. Tapi yang 2, nabi-nabi dan rasul-rasul ini
Tidak ada. Nah itu Pak, terima kasih Pak. Ya baik Pak, terima kasih Pak Leo. Ya, menarik sekali pertanyaannya dan mungkin ada juga di antara teman-teman. eh, kita seringkali ya mendengar ada orang mengatakan saya nabi, saya rasul. Oke. Sebenarnya mungkin pengertiannya adalah lebih kepada the power of the spirit of. Karena untuk keberadaan orangnya sudah tidak ada. No, itu sudah selesai. Dari Kejadian sampai dengan kitab Maliaki, semua sudah selesai. Dalam arti kita tidak bisa lagi ikuti yang model-model itu. Tetapi the same spirit still. Wow, itu yang hebat sekali. Kalau dulu nabi-nabi terbatas kepada urutan, misalnya orang ini seperti imam-imam, Harun tidak bisa kepada kelompok lain. Harun hanya turun ke anaknya, lalu apa? Dan kadang-kadang itu menjadi model dari kepemimpinan di gereja yang mengambil gaya kepemimpinan Harun. Sehingga bapaknya gembala, maka langsung mamanya atau anaknya atau turun. Sehingga orang lain tidak punya ruang gerak di situ. Dan oke, itu interpretasi. Tetapi yang dimaksudkan Paulus di dalam Efesus 4 ayat 11 ini pertama ini adalah sebuah tim supranatural, tim dari surga. Karena kalau kita baca awal dari ayat itu dikatakan dan ialah, ia di sini siapa? Ia di sini adalah Yesus itu yang memberikan 5 jawatan ini, ada istilah jawatan ya, 5 bidang. Nah, kalau dalam bahasa Gerika kata gembala dengan kata pengajar itu menjadi satu kalimat. Tetapi terjemahan LAI menolong sekali karena dengan demikian kita bisa tahu fungsi dari gembala dan fungsi dari pengajar itu tidak bisa dipisah seperti mata uang, koin. Jadi sebelahnya dia bisa mengajar, sebelahnya dia bisa menggembalakan. Jadi itu luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah dua yang di atas itu yang disebut pertama, apostolos lalu profetes itu, kenapa tidak ada sekarang orangnya? Berarti ini pengurangan ya. SDM kita ini jadi pengurangan, narasumbernya jadi kurang. No, historinya itu yang selesai. Tetapi interpretasi dan fulfillment-nya itu go forever. Jadi ini yang memang perlu hati-hati kalau orang tiba-tiba dia bangun tidur dia bilang saya ini nabi. Wow, ini hati-hati nih. Nabi apa dulu? Atau saya ini rasul. Karena yang disebut rasul itu syaratnya adalah hidup bersama Yesus, melihat dia dari sejak awal sampai penyalipan, sampai kenaikan, itu syarat untuk disebut apostolos. Jadi tidak bisa orang di luar dari 12 itu yang mengklaim, aku juga rasul. Nah, Rasul Paulus sendiri, waktu dia di jemaat Korintus atau di gereja-gereja, ditolak kan? Orang bilang begini, oh kami tidak percaya kau, karena yang disebut rasul itu hanya yang bersama Yesus dan dipilih oleh Yesus. Lalu dia bilang apa? Dia bicara di dalam Galatia, surat-surat yang lain. Dia katakan, aduh aku ini manusia paling jahat sudah. Tapi aku punya pengalaman dengan Yesus. Dia memanggil saya waktu perjalanan Damsyik, pernyataan, revelation yang dia nyatakan kepada saya on the way untuk memusnahkan gereja-gereja itu. Akhirnya saya dipilih untuk menjadi alatnya dan dibutakan selama 3 hari. Kemudian seorang hamba Tuhan yang bernama Ananias diutus untuk datang mendoakan mencelikan matanya. Lalu Rasul Paulus beberapa waktu dia menghindar untuk studi pendalaman PL dan PB itu diinterpretasi ulang. Maka keluarlah dia dengan 13 surat yang hebat sekali. Dan juga ditambah dengan kitab Ibrani berarti 14 surat hasil dokumen dia. Nah, jadi kita harus hati-hati kalau ada orang mengatakan saya ini nabi. Oke, kalau pernyataan ini berarti kita harus mengatakan maaf, yang disebut nabi sudah selesai. Tapi kalau dia berkata saya menerima
the power of the prophetic. Makanya kita juga bisa mengucapkan kata-kata. Sebenarnya peran gembala itu adalah perannya seorang nabi. Kalau zaman sekarang itu, tugas kenabian itu ada sama para gembala. Karena mereka yang harus menegur jemaat, mengkhotbahkan, mengatakan kebenaran. Sehingga jemaat tersinggung, sama seperti kalau nabi-nabi PL, khususnya Nabi Elia itu sangat ditakuti. Nah, kita punya roh kenabian itu. Di dalam gereja, roh kenabian perlu. Nah, kadang-kadang roh kenabian itu juga datang kepada orang awam. Tidak hanya mereka yang disebut pendeta atau hamba Tuhan. Orang awam pun bisa, sama seperti kita ingat peristiwa Imam Eli dengan itu anak Samuel. Samuel dia masih kecil tapi dia sudah berkomunikasi. Dipanggil Tuhan untuk merekonstruksi bangsa Israel yang kerohaniannya sangat drop. Maka anak kecil pun bisa menerima itu. Nah, orang awam bisa menerima roh kenabian untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi tentu saja harus diuji. Tidak bisa semua orang berdiri dan berkata, saya terima suara kenabian dan saya begini-begini. Karena apa yang dinubuatkan harus dibuktikan. Kalau itu tidak terbukti, jangan percaya, kata firman Tuhan. Nah, ini zaman di mana kita juga harus memeriksa, mengontrol, jangan sampai terjebak dengan nubuatan-nubuatan yang basicnya not from the Bible, not from God. Dan itu lebih kepada emotionally oriented. Atau sepertinya antara mimpi dengan kebenaran, tidak boleh. Jadi memang itu harus diperlengkapi. Kalau orang tidak diperlengkapi, bisa-bisa mengacaukan kehidupan berjemaat juga. Jadi apa yang ditanyakan Pak Leo ini menolong kita. Kita harus hati-hati juga. Itu sebabnya perlu ada edukasi. Perlu ada pelatihan, pembinaan supaya betul-betul memiliki roh apostolik. Apa itu roh apostolik? Kemurnian pengajaran, kemurnian cinta kepada Tuhan. Itu apostolik. Selalu mengenang Yesus. Yesus inside. Dan itu yang disampaikan keluar. Kemudian roh kenabian itu adalah tidak takut menegur dosa. Dan saya melihat itu yang terjadi beberapa hari lalu. Izinkan saya sampaikan ini karena saya dengar Ibu Pendeta Suset itu, menurut saya khotbahnya itu punya unsur kenabian. Karena dia menegur orang yang mulai mau kompromi dengan mau ambil uang itu. Maksudnya dipengaruhi oleh dunia di sekitarnya. Saya lihat roh kenabian juga ada di dalam hamba Tuhan yang bernama Bapak Pendeta Lipius. Di beberapa khotbah saya duduk dan mendengar, wah bukan main, keras sekali ini. Tapi orang itu dia dinamik. Jadi dia katakan ini dan tegur orang langsung selesai. Lalu dia kembali lagi, dia bilang, aduh minta maaf ya. Padahal ini pesan kenabian sudah turun dulu. Kita sudah kena dulu baru kita, oh iya ya. Jadi kita semua ini bisa. Nah, kalau bukan panggilan dari Tuhan, jangan coba-coba. Karena setelah tegur, orang tegur, baku tegur. Akhirnya tersinggung dan yang satu tidak mau datang. Kau tidak terima roh kenabian. Memang kau tahu saya punya masa lalu, makanya kau tinggal tegur-tegur saya. Jadi kita harus jaga. Tapi itu penting sekali, Pak Leo. Pertanyaan Bapak itu. Iya, kiranya menolong kita semua. Iya, silakan Pak. Ya, terima Ibu. kasih Pak. Ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Wambro dan juga Pak Leo untuk pertanyaan ini sekaligus untuk kita semuanya terus makin dicerahkan. Ya, saya setuju dengan penjelasan Bapak. Jadi the spirit of-nya yang ada ya Pak sekarang ini, yaitu kepada untuk yang rasul dan yang nabi. Namun memang saya masih sering mendengar apakah itu maksudnya orang tuh mengucapkan tanpa bermaksud bahwa mereka serius dengan
istilah ini ya, mungkin hanya untuk ngegampangin bahwa si A itu punya karunia kerasulan atau langsung dia sebut itu rasul tuh, si Anu tuh rasul gitu ya. Jadi ya karunia kerasulan sebenarnya ya. Dan sama dengan karunia kenabian, nanti seseorang tersebut dia nabi Tuhan tuh. Padahal sebenarnya baik kita maupun yang menyampaikan tuh ngerti bahwa itu bukan nabi sungguhan seperti misalnya Nabi Elia gitu ya. Tapi dia punya karunia kenabian atau spirit kenabian. Saya setuju dengan hal itu karena memang kalau kita ikuti di zaman Alkitab ini, nabi itu mereka sangat strong gitu Pak ya. Hidup mereka betul-betul sebagai pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh sekali ya. Di akhir zaman ini kita melihat hamba-hamba Tuhan kadang ada yang berbisnis juga. Hamba Tuhan ada juga yang mengerjakan misalnya profesi yang lain ya. Entahkah sebagai dokter ataupun ya macam-macam profesi. Atau dia untuk ya sambi-sambi mengerjakan yang lain juga ada begitu ya. Jadi memang untuk menemukan seorang Nabi Elia di akhir zaman ini mungkin kita nggak ketemu lagi ya. Lagi pula saya tidak tahu bagaimana secara teologis ternyata sampai kepada pemahaman bahwa itu sudah selesai di zaman Maleaki. Itu kita ikuti tadi penjelasan Bapak ya. Walaupun juga saya sekolah teologi ya Pak, tapi di zaman itu saya rasanya tidak mendengar bagian ini. Jadi saya sangat diberkati dengan hal itu. Artinya pada sore hari ini pun kita sedang dalam satu proses katartismos ya. Puji Tuhan. Baik, mungkin saya persilakan teman-teman yang lain untuk memanfaatkan waktu yang ada. Pasti sudah mencatat selama mendengar pemaparan tadi. Dari catatan mungkin ada yang ingin Bapak Ibu perjelas. Silakan. Mari, masih ada lagi? Halo? Ya, kalau menurut Bapak ya, kami juga menangkap nih Pak, dalam doa-doa kami, bagaimana bahwa apa yang harus katakanlah gerakan semacam kampanye seperti apa tanda kutip ya kampanye seperti apa untuk kembali kita disadarkan untuk Efesus 4 ayat 12 ini dilakukan oleh gereja begitu Pak. Karena betul kata Bapak tadi, kita lihat sekarang di foto-foto di jalan-jalan sana tuh sudah jarang yang anak-anak Tuhan di situ. Ya, bahkan kalau misalnya di daerah Papua ini pun sudah mulai ada wajah-wajah yang kayak kita bilang dia nih ada masanya enggak ya? Kira-kira dia dapat kursi enggak ya? Karena ya kita lihat bukan orang sini gitu ya Pak ya. Tapi saya cuma bilang bahwa kita terlalu banyak terlena gitu ya. Kita sibuk dan hanyut dengan masalah-masalah urusan internal kita. Tetapi di luar sana udah berapa banyak pendatang-pendatang baru. Sudah di mana mereka sekarang ini katakanlah membentuk komunitas dan organisasi, maaf, kelompok kedar mana yang sudah buka cabang di sini. Kita nggak mau kayak kita nggak sadar dengan itu semua atau kita nggak terupdate gitu Pak. Kurang update kita ini. Tapi nanti dengan melihat gambar-gambar itu, wah ini berarti banyak. Kalau enggak ngapain dia buang duit juga gitu ya. Nah itu pertama yang ingin saya tanyakan bagaimana mungkin bapak-bapak sendiri yang punya semacam rekan-rekan ataupun teman-teman bapak sendiri di sini ya. Bagaimana agar kita itu antara sesama hamba Tuhan yang senior-senior duduk bersama minum kopi, minum teh atau minum anggur perjamuan
sembari itu ya, bagaimana memikirkan bersama-sama untuk fungsi-fungsi ini agar Ya, dilakukan oleh gereja-gereja begitu Pak. Bagaimana Pak? Silakan ya, Pak. ya. Terima kasih Ibu Eli. Ini kenyataan kita di semua gereja ya. Mungkin karena banyak gereja yang dipengaruhi oleh gaya lama ya, mainstream churches. Jadi seperti yang sudah dari dulu sudah begitu ya sudah kita tinggal ikut ikut ikut. Padahal zaman berubah. Sebenarnya banyak orang mencela COVID-19. COVID-19 itu dianggap ini tuh iblis punya kerja. Oke lah, sampai di situ terserah. Tapi apa hasil dari COVID-19 itu? Ketika dilepaskan, diizinkan Tuhan terjadi, memang mengerikan, tetapi banyak pelajaran berguna yang dihasilkan hari ini. Banyak gereja akhirnya bermitra. Yang tadinya tembok tebal itu, akhirnya sekarang mereka bermitra. Sejak gempuran itu, COVID itu. Saya sendiri juga mengalami, gereja akhirnya jadi kita membutuhkan yang lain. Kita tidak bisa kerja sendiri, menganggap diri paling hebat. Nah, jadi untuk mempromosikan katartismus sebagai sebuah movement yang saya harap nanti kita, Ibu Eli, kita bawa dalam doa, kita doakan supaya terjadilah yang namanya LOT itu, Light of Transformation-nya itu, isinya itu adalah katartismus, yaitu memperlengkapi orang. Bagaimana mengenal diri, bagaimana membereskan masalah-masalah pribadi, bagaimana siap menjadi murid dan memuridkan, sehingga proses itu menjadi gaya hidup gereja. Nah, minta maaf, usia khususnya untuk tanah Papua ya, teman-teman di seluruh Indonesia bisa dengar, tanggal 5 Februari Papua akan merayakan 169 tahun Injil di tanah Papua. Kebanggaan historisnya hebat sekali. Akan dilakukan di Pulau Mansinam dan juga akan dilakukan di Kota Jayapura dalam ibadah bersama interdenominasi yang akan dilakukan di pusat kota di Jayapura, di Gor Cendrawasih. Undangan sudah disebarkan untuk semua. Dan Bapak Ibu Saudara, kesempatan untuk pemberdayaan menurut saya uh, orang Kristen tidak usah banyak bicara, tapi lebih banyak ke memperlengkapi diri dan lewat alat perlengkapan itu yang dipakai untuk bicara di dunianya. Kalau hamba-hamba Tuhan saja yang berbicara, tapi jemaat diam, bahaya sekali menurut saya. Karena apa? Itu berarti jemaat tidak punya potensi. Kalau hamba Tuhan, pasti dia berbicara. Misalnya saya diberi kesempatan untuk mengkritik pemerintah atau siapa, pasti bicara. Tetapi tidak ada gunanya karena yang duduk di berbagai bidang di pemerintahan atau sistem apapun itu warga jemaat. Nah, sementara warga jemaatnya sendiri, dia ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu. Dia tidak tahu ini benar atau tidak. Nah, karena tidak diperlengkapi di dalam uh, pemuritan di gereja-gereja. Jadi ini akhirnya nanti menjadi sesuatu yang penting sekali. Kiranya di tahun ini kita menekankan doa, puasa, pemuritan, dan penginjilan. Semuanya seperti satu harmoni. Kita tidak bisa pisah-pisahkan karena ini sebuah gerakan untuk membentuk transformasi orang percaya. Tidak usah minder dengan apapun, gerakan siapapun. Apalagi kita di tanah Papua, ini tanah Injil. Tanah ini tanpa Injil pasti gelap. Tanpa Injil tidak ada yang namanya bisa terima orang lain. Hanya Injil yang membuat sampai orang datang ke Papua bisa diterima, diberikan kesempatan, hidup rukun. Nah, makanya Bapak-bapak gereja kita di tanah Papua menjadikan Hari Pekabaran Injil itu sebagai moto untuk Papua, yaitu Papua Tanah Damai. Tapi damainya adalah damai karena Injil. Damai yang basicnya hanya bersifat hanya yang penting rukun-rukun buatan manusia, tidak bisa. Makanya kalau damai karena Injil, oh yes,
dia strong. Dan itu makanya kalau gereja takut berbicara atau malu berbicara di depan orang lain karena minder, ya itu kita sama dengan garam yang tidak rasa lagi, akan disingkirkan, diinjak-injak orang, kata Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 itu. Jadi Ibu Eli, saya kira kita promosi dimanapun, dan kita dorong orang-orang muda untuk terlibat, dan movement ini harus dilakukan sebagai sebuah cara hidup mulai di tahun 2024. Ini tahun challenge buat kita. Gereja ada di mana? Jangan sampai ada pihak lain mengatakan gereja no more voice, tidak ada speech lagi. Kita jangan menjadi silent, orang-orang yang didiamkan karena tidak berdaya. Tidak boleh. Yesus mau momen ini kita buktikan bahwa anak-anak Papua, khususnya anak-anak gereja, adalah terbaik. Itu berarti kelakuannya harus berubah. Dia stop dari hidup lama. Eklesia keluar betul-betul dari kegelapan. Diperlengkapi. Lalu duduk di situ. Wow, 7 gunung direbut. Salah satu tesnya saja. Salah satu tes. Bapak Lipius berapa kali saya menangkap pembicaraan beliau begini. Kita sudah latih orang untuk berbisnis. Ikut teorinya. Hari pertama lancar. Hari kedua lancar. Ketika hari ketiga untuk membuat program, ternyata tidak ada yang ngisi formulirnya. Alias menyerah. Ketika dicek itu kenapa? Aduh, malu sekali. Apalagi kalau bikin usaha baru dorong gerobak lagi. Lewat lagi di depan keluarga lagi. Orang kenal saya. Aduh, saya pemarga apa lagi. Nah, the challenge of budaya. Budaya membuat kita jadi miskin juga. Budaya yang bagus adalah budaya yang tampil, bersaing. Buktikan bahwa kita bisa. Kita bukan pengemis. Kita adalah orang-orang yang punya potensi. Nah, ini yang nanti kita coba lewat ini, light of transformation. Jadi mindsetnya ini harus diubah dengan pelatihan-pelatihan untuk anak-anak. Supaya jangan malu. Bikin kacau tidak malu. Tetapi untuk cari uang, kenapa malu? Iya, orang mindset ini salah. Dan ini pekerjaan iblis. Dan saya harap lewat rumah doa kita doakan supaya patahkan mindset yang gelap ini. Memiskinkan. Kemudian bagaimana kita memanage diri dan memanage lingkungan. Bagaimana hadir di antara orang lain dan berbahasa yang baik, berkomunikasi yang baik, menunjukkan bahwa kita orang Kristen itu bukan kelas 2, kelas apa? Kelas kambing. No. Kita itu orang-orang pilihan. Di Alkitab sudah jelas. Hagios. Terpilih, the best di antara. Jadi kita boleh bangga dengan lama hari ulang tahun kita 169, hari pekabaran Injil, hebat, lama, kuantitas yes, tapi kualitas itu harus melalui katartismos. Jadi Ibu Eli, kita promosi sudah. Mungkin kita bikin dengan apa? Kasih waktu untuk anak-anak muda kreasi, bikin apa? Desain kah? Kita tulis di kaos kah? Katartismos. Lalu nanti lot di sebelah sini ya. LOT katartismos. Berarti apa? Light of transformation. So you need katartismos. You need to be trained. Kita promosi. Betul sekali Pak, saya setuju dengan hal itu. Karena memang menurut saya harus ada semacam kampanye atau tadi untuk gerakan ini ya. Untuk membangun image atau membangun pemikiran ya, paradigma lah ya. Paradigma kita ini supaya dia itu memiliki satu pemahaman ya bahwa inilah kita seharusnya. Jadi garam, jadi terang. Terus kita cek diri kita sudah di posisi mana ini. Wow, kata Tuhan Yesus kalau tidak asin, rasanya tidak asin mungkin ya. Jadi kita jujur aja ya, kita akan sesama kita di sini ya. Tapi konsekuensinya kalau di mata Tuhan, kalau tidak asing itu tidak ada yang lain selain diinjak dan dibuang orang. Jadi sebenarnya kita ini kalau kata ya
Matius 5 itu ya. Matius 5 ya. Bahwa ya udah kita ini sebenarnya masuk dalam kategori tidak ada gunanya selain diinjak dan dibuang orang. Nggak usah tersinggung ya, karena memang itulah nyatanya ya. Cek kepada diri kita sendiri, apakah kita ini masuk dalam definisi garam dan definisi terang ini, ya kan? Jujur ya, katakan sejujurnya. Jadi memang itu Pak, saya setuju sekali dengan apa yang sore hari ini kita boleh dengar bersama. Berarti kami menemukan ya, kami menemukan karena kami sebenarnya rindu sekali mendengar hal ini atau ada di mana ya di antara sekian katakanlah pemimpin atau bapak-bapak yang kami kenal di sini yang kira-kira tuh satu pemahaman dan punya apa ya, punya keinginan untuk terjadinya satu perubahan atau gregetan atau gemes ya. Karena mungkin banyak kita tahu mereka ngerti, tetapi ya udah biasa aja, ya kan. Nah, Ya. mereka pasti tahu tapi biasa aja. Nah, sekarang kalau kami menemukan Bapak Pendeta James Wamro seperti tadi kita dengar bersama, ayo kita akan lakukan, yuk kita doakan, ayo kita kerjakan. Kami katakan yes, mari Pak, mari kita lakukan. Ya. Karena sebenarnya kami itu butuh arahan, bimbingan. Karena kalau boleh dibilang secara teologis, kebanyakan orang-orang yang di LUT itu juga bukan teolog-teolog Pak ya. Mereka dari kalangan profesi, tetapi mereka Kristen, ya kan? Luar biasa. Dan mereka rindu terjadinya satu perubahan. Mereka rindu untuk menjadi berkat, mereka rindu berbuat sesuatu, gitu kan? Sejauh ini kalau dari sekian diskusi yang kita sudah lakukan 5 atau 6 ya, 5 diskusi yang kita sudah adakan, ada satu diskusi lainnya yaitu sudah berupa follow up, masih ada satu diskusi lagi yang akan dilakukan untuk follow up juga. Itu di sana tuh udah banyak antara need and demand-nya gitu Pak ya. Apa need and demand? Kebutuhan dan sama aja tuh ya, supply and demand-nya. Antara yang membutuhkan dengan yang mereka yang mau memberikan gitu kan. Nah, namun memang perlu lagi komunikasi-komunikasi yang lebih intens lagi sehingga menjadi satu katakanlah hal yang konkret untuk kita bisa kerjakan bersama untuk tadi itu memperlengkapi. Dan orang yang diperlengkapi itu untuk memperlengkapi itu tujuan Lot juga Pak. Jadi kalau katarkismos ini adalah memperlengkapi, itu dia. Ya, melalui training-training yang akan kita adakan di bidang-bidang tersebut yang 7 gunung itu memperlengkapi. Makanya itu banyak pembicara-pembicara adalah orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing atau spesialisasinya di bidang itu. Tujuannya melalui materi yang dia sampaikan, dia sedang memberitahukan begini loh, dan begini gitu ya. Ya kira-kira begitu Pak, selalu kepanjangan sayanya. Terima kasih. Baik teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, senang sekali mendengarkan isi hati daripada Bapak James Wamro.